Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat wal afiyah. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, penganutnya, sampai kepada kita semuanya. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini membahas din atau agama seri 6 tentang Yahudi, yang meliputi nomor 3 sikap Yahudi kepada Allah, 4 sikap Yahudi kepada para malaikat, 5 sikap Yahudi kepada para nabi. Para pemirsa yang bahagia, nomor 3 Yahudi, sikap Yahudi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 55. Wa id qultum ya Musa lan nu'minu laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sha'iqatu wa antum tandurun. Artinya, ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu dan kamu menyaksikannya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 64-65. Wa qalatil yahudu yatullahi maqlulah kullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha wala yajidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tu'yana wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama auqadaru narol li harbi atfa'ahallah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Artinya, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu geger. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Sebaliknya kedua tangannya terbuka, Maha Pemurah. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan mereka. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya.
Mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 65, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin naim. Artinya, seandainya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan tentu kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 163, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr it ya'tuna bisabti itta'tihim khitanuhum yauma sabtihim surra wa yauma la yasbitun la ta'tihim kadalik nabluhum bima kanu yafsukun. Artinya, tanyakan kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka bermunculan di permukaan air. Padahal pada hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka karena mereka selalu berlaku fasik. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 163 ada dua catatan kaki. Satu, negeri dekat laut di sini adalah kota Eilah yang terletak di pantai Laut Merah antara kota Madian dan Gunung Sinai. Dua, menurut aturan mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabat karena hari itu dikhususkan untuk beribadah. Aturan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Yahudi sesuai dengan permintaan mereka. Mereka dilarang mengail ikan pada hari itu, tetapi sebagian mereka melanggar dengan cara yang licik. Mereka tidak mengail tetapi menggali kolam sehingga air masuk bersama ikan ke dalamnya, dan mereka menangkapi pada hari berikutnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 30, wa qalatil yahudu Ujairun ibnullahi wa qalatin nasarul masihu ibnullah dalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Artinya, orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 91, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basarim min syai' qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudal linnasi taj'alunahu qaratisa tubtunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala abaukum.
Qulillahu summa darhum fi haudihim yal'abun. Artinya, mereka Bani Israel tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab suci Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu Bani Israel menjadikannya lembaran-lembaran lepas. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 91 ada catatan kaki. Kalimat ini diucapkan sebagai sindiran kepada mereka, seakan-akan mereka dipandang sebagai kanak-kanak yang belum berakal. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 92 sampai 95. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Kemudian Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 93. Kullut ta'ami kana hillal libani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Kul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shodikin. Artinya, semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan diharamkan oleh Israel Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Nabi Muhammad, bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Para pemirsa, untuk Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 93 itu ada catatan kaki. Setelah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebagai hukuman. Lihat surat An-Nisa surat 4 ayat 160 dan surat Al-An'am surat 6 ayat 146. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 94. Pamanib taro ala wahil katiba mimba didalika faula ikahumut dolimun. Artinya, maka siapakah yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, setelah itu mereka itulah orang-orang dolim. Untuk Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 94 ada catatan kaki. Kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ialah pernyataan bahwa sebelum Taurat diturunkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan beberapa makanan kepada Bani Israel. Para pemirsa yang bahagia, kemudian
Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 95. Kul sodaqallah fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan Nabi Muhammad, maha benar Allah dalam firman-Nya, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 4, sikap Yahudi kepada para nabi. Sikap Yahudi kepada para nabi dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 47 sampai 49. Ya Bani Israil adkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Kemudian ayat 48, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadu minha adlu wa la hum yunsurun. Artinya, takutlah kamu pada suatu hari kiamat yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 48 itu ada catatan kaki. Syafaat ialah pertolongan yang antara lain diberikan oleh malaikat, para nabi, atau orang-orang mukmin pilihan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan adab seseorang atau bebannya di akhirat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 49, wa id najzainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yutabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fidalikum bala'um mir rabbikum adim. Artinya, ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpahkan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Untuk Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 49, ini ada catatan kaki. Fir'aun adalah gelar raja-raja Mesir kuno. Menurut sebagian ahli sejarah, Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam adalah menetan 1232 sampai 1224 sebelum Masehi, yang dikenal dengan Ramses II. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 64, summa tawallaitum mim ba'di dzalika falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Artinya, setelah itu kami berpaling, maka seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu,
pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 87, walaqad ataina Musal kitaba wa qaffaina mim ba'dihi birrusuli wa ataina Isa ibn Maryamal bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus apakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum mustakbartum paparikom kadzabtum wa farikon taktulun. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa, dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Jibril, mengapa setiap kali Rasul datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagiannya kamu dustakan, dan sebagian yang lain kamu bunuh. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 21, innal ladina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqi wa yaqtulunal ladina ya'muruna bil qisti minan nasi babasyirhum bi adzabin alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang kufur terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, dan membunuh manusia yang memerintahkan keadilan, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira tentang adab yang pedih. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 121, wa id ghataita min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu syami'un alim. Artinya, ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang mukmin pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 121 ada catatan kaki. Peristiwa ini terjadi pada perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 150 sampai 152. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqtulunan nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna ayyatakhidu bainadzalika sabila. Artinya, sesungguhnya orang-orang kufur kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah antara itu keimanan atau kekufuran. Para pemirsa, surat An-Nisa surat 4 ayat 150 ada catatan kaki. Maksud membeda-bedakan dalam ayat ini adalah
hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak beriman kepada Rasul-Rasulnya. Para pemirsa yang bahagia, ayat 151, ulaika humul kafiruna haqqo wa a'tadna lil kafirina adabam mukhina. Artinya, merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir adab yang menghinakan. Kemudian dalam Al-Quran Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 152, wallatina amanu billahi wa rusulihi walam yufarriqu baina ahadim minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 102, wattaba'u ma tutlus sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaimanu walakinnas sayatina kafaru yu'allimunan nasa syihra wa ma unzila alal malakaini bibabila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatum fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah fayata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu lamanistarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi ampusahum laukanu ya'lamun. Artinya, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, cobaan bagimu. Oleh sebab itu, janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seseorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Para pemirsa yang bahagia, untuk Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 102 ada catatan kaki. Dalam Al-Quran kata fitnah digunakan untuk menyatakan sejumlah makna sesuai dengan konteksnya, seperti
ujian, cobaan, adab, menghalangi kebenaran, mengusir orang dari kampung halamannya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 5, sikap Yahudi kepada para malaikat. Sikap Yahudi kepada para malaikat itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 97 sampai 98. Kul mangkana atuwal li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqal lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, sebagaimana pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu, dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 98, mangkana atuwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha atuwal lil kafirin. Artinya, siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Para pemirsa yang bahagia, apabila ada kata kependekan atau kepanjangan, kami manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.